data laboratorium forensik, kemudian beberapa data-data yang lain yang memang cukup kuat untuk menjadi alat bukti. Nah, sehingga dengan adanya petunjuk baru yang Kasus Subang terus bergulir. Tim pengacara Yosef Hidayah CS bakal mengajukan pra-peradilan terkait penetapan tersangka kliennya oleh penyidik Polda Jabar. Tim pengacara Yosef CS bersikeras kliennya tak bersalah dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang 2 tahun lalu. Fajar juga mempertanyakan penetapan tersangka lainnya seperti Mimin dan kedua anaknya. Menurut Fajar, penetapan tersangka tak berdasar karena hanya atas pengakuan sepihak tersangka Danu. Menurut Fajar, penyidik Polda Jabar belum mampu menunjukkan minimalnya 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan tersangka kepada 4 klien kami. Fajar juga menegaskan bahwa hasil prarekonstruksi banyak yang tidak sesuai dengan keterangan Danu. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, Kombes Surawan, mempersilakan tim kuasa hukum para tersangka untuk melakukan pra-peradilan, namun Surawan menegaskan dirinya atau tim penyidik sudah punya alat bukti yang kuat dalam menetapkan Yosef CS sebagai tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istri dan anaknya tersebut. Penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang saat ini sudah dalam proses menuju rekonstruksi yang rencananya akan digelar pada minggu depan atau minggu ketiga di bulan November 2023. Disampaikan oleh keterangan salah satu tersangka, ini betul-betul menguatkan sehingga betul-betul memberikan keyakinan kepada penyidik untuk menetapkan kelima tersangka tersebut. Kalaupun misalnya memang ada pengingkaran, memang 4 tersangka ini tidak kooperatif. Jadi melakukan pengingkaran, tetapi kita tidak sekedar mengejar pengakuan semata, tetapi memang pembuktian yang dilakukan itu betul-betul bisa akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan secara undang-undang. Salah satu bukti-bukti yang ada itu memang berdasarkan scientific investigation, jadi tidak bermasalah apabila memang yang bersangkutan tidak mengaku. Yosef sendiri kan bilang akan menggugat di Reskrim Polda Jabar, dan seperti apa dan? Enggak masalah, itu merupakan apabila suatu proses kasus pidana akan ada misalnya keberatan dari tersangka, ada mekanismenya tersendiri bagi tersangka untuk mengajukan kontrol terhadap proses penyidikan tersebut. Salah satu mekanisme yang bisa dilakukan itu adalah pra-peradilan. Nah, pra-peradilan ini kan mekanismenya akan dihadapkan di pengadilan nanti ya, dengan pra. Tetapi itu juga sudah ada mekanisme yang akan dilalui dan kita juga tidak masalah karena juga memang itu merupakan mekanisme undang-undang. Kita insya Allah tetap akan melalui proses itu dan mengenai data-datanya tidak akan ada masalah. Dan dari hasil prarekonstruksi kemarin dan udah kelihatan belum kira-kira motif dari memang untuk motif ini belum bisa kita info secara jelas ya, karena memang yang paham betul terkait motif adalah pelaku utama, itu sudah pasti. Nah, sampai sekarang memang pelaku utama tidak memberikan informasi yang jelas, tetapi dari beberapa data-data, keterangan, petunjuk, ini sudah ada beberapa informasi yang kita dapatkan yang mengarah pada suatu kondisi yang bisa menjadi motif. Nah, tetapi memang keyakinan motif pasti akan kembali kepada pengakuan dari tersangka utama. Nah, terkait dengan prarekonstruksi, ini juga menunjukkan beberapa sketsa dan beberapa konstruksi dari kejadian yang ada, sehingga bisa menunjukkan bagaimana peran masing-masing. Nah, ada beberapa TKP yang dilakukan prarekonstruksi, misalnya di TKP kejadian. Di TKP kejadian tersebut kita mendapatkan beberapa petunjuk terkait dengan sketsa atau kondisi di TKP. Kemudian di cross check dengan kondisi TKP itu benar adanya. Kemudian ada lagi prarekonstruksi pada kondisi TKP yang lain. Nanti ke depan ini akan ada agenda prarekonstruksi di Pecel Lele. Di situ ada beberapa tersangka yang hadir di situ dan berdasarkan dengan keterangan beberapa saksi. Sehingga hal demikian ini kan tidak bisa diingkari. Nah, dengan demikian walaupun ada pengingkaran, alibi, asumsi ataupun fakta yang ada juga semua harus balance dengan kondisi itu. rencana rekonstruksi kapan?